Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo umat Sudharma sekalian, kita bertemu lagi di obrolan bersama BPH Jawa Tengah. Seperti biasa hari ini saya tidak sendiri, tapi sebelum saya perkenalkan bintang tamunya, saya mau sedikit memberikan suatu, bukan ilmu sih ya, ini hanya pengantar saja. Jadi di generasi saya atau mungkin nggak cuma saya aja, di generasi semuanya, pasti sudah mengenal kata yang namanya bakti. Mungkin di istilah kerja bakti, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan biasanya kata bakti itu tuh berhubungan dengan balas budi yang kita lakukan untuk orang-orang yang sudah pernah berjasa dalam kehidupan kita semua. Tapi ternyata di dalam agama Hindu sendiri ada yang namanya kata bakti juga. Apakah artinya sama dengan kata bakti yang pada umumnya kita tahu atau berbeda? Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama Pak Rumangsi. Om Swastiastu, Pak Rumangsi. Om Swastiastu, Mas Wisnu. Sehat ya? Iya, sehat. Terima Pak Rumangsi sehat? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi kita langsung aja ngobrol sama Pak Rumangsi. Pak Rumangsi, ini bakti itu sebenarnya apa Pak di dalam agama Hindu Pak? Iya, terima kasih Mas Wisnu. Sedulur Dharma ya yang bisa mengakses tayangan ini. Tadi benar dikatakan bakti, banyak sekali kita menggunakan istilah itu dalam kehidupan sehari-hari, dan itu memang berasal diadopsi dari terminologi Weda kan, keyakinan Hindu, kitab suci Hindu. Yang paling sering digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari itu jalan menuju Tuhan, yang siang ini atau kali ini kita ambil temanya bakti, jalan sederhana dan indah menuju kesadaran Tuhan atau yang widi. Salah satu jalan untuk mencapai yang widi kan bakti. Di antara jalan 4, jalan yoga atau marga yang diyakini umat Hindu. Tapi kali ini kita bincangkan yang baktinya ya, Wisnu ya. Secara sederhana, bakti itu adalah mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Yang widi tanpa pamrih, tanpa syarat apapun, unconditional love lah. Ya, untuk istilah zaman sekarang ya. Tak berpamrih. Kita ngobrol itu aja, Mas Wisnu, santai aja ya. Oke, kita ngobrol bareng di sini di acara Bincang Dharma Badan Penyiaran Hindu Jawa Tengah. Begitu. Jadi secara sederhananya mencintai Tuhan tanpa pamrih, tanpa keinginan lain selain mencintai Tuhan karena cinta itu sendiri, karena Tuhan adalah Maha Pencinta. Beliau adalah simbol cinta yang paling utama di alam semesta ini. Jadi kita mencintai beliau supaya kita bisa dicintai beliau. Ini tujuannya begitu. Berarti kalau gitu pertanyaan pertama saya Pak, gimana kita menumbuhkan rasa cintanya itu? Manusia, entitas kita adalah jiwa kan, Atman. Atman adalah entitas kita dan itu alaminya adalah cinta. Cinta Tuhan kepada kita semua prima. Tetapi cinta kita kepada Tuhan adalah bakti. Sudah ada dalam diri kita. Berarti kita semenjak lahir sudah punya? Sudah ada. Jadi karena entitas kita, jiwa atau atman kita, jiwa yang ada dalam diri kita sudah cinta sebenarnya. Jadi semua alam semesta ini, kesadarannya adalah kesadaran cinta. Artinya cinta yang membuat kita menjadi sadar akan Tuhan. Ini sebenarnya. Nah pertanyaannya kan tadi bagaimana menumbuhkan rasa cintanya itu, merealisasikan itu sampai kita mencapai Tuhan dengan cara cinta. Salah satu tujuan apa tadi jalan kita menuju Tuhan kan ada karma, jalan berkarya, jalan meditasi, jalan mengetahui Tuhan, dan juga jalan bakti, jalan cinta. Seperti itu. Nah, kalau itu ternyata emang udah ada dari lahir nih Pak Rumangsi. Berarti mungkin ada yang sudah punya, tapi kan kita nggak selalu sadar nih Pak. Ya aku punya rasa cinta, tapi gimana nih bentuknya cintanya kita ke Tuhan? Kayak gimana cara aku menyampaikannya? Gimana aku bisa lebih sadar untuk bahwa aku tuh jauh lebih cinta kepada Tuhan? Iya, ini adalah jadi bukan, Mas Wisnu bagus ya. Jadi bukan ketika kita lahirin saja cinta sudah ada. Selama jiwa Atman itu yang merupakan bagian part and parcel dari Tuhan kita adalah cinta. Jadi ada ungkapan God is love. Love is God. Live with love. Kalau kita live with love, hidup dengan Tuhan berarti hidup dengan kasih Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi kita dengan Tuhan itu sama-sama kan. Atman dengan Brahman kan sama. Yang sama apa?
cintanya ini, kasihnya ini yang sama, kesadaran yang sama. Walaupun fisik kita seperti ini sekarang, tapi kesadaran Atman itu cinta. Nah, bagaimana menyadari itu? Ini perjuangan tidak mudah, tidak pendek, walaupun sederhana, tetapi perlu perjuangan yang luar biasa juga. Artinya mungkin nggak dicapai Tuhan itu dengan jalan mencintai beliau, sangat mungkin. Nanti saya sampaikan dulu. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus menyadari dulu bagaimana cara mencintai Tuhan supaya kita bisa sadar Tuhan, begitu kan? Nah, pertama adalah secara sederhana, Mas Wisnu, kita harus memahami secara sederhana apa sih Tuhan itu dan siapa saya. Kalau kita paham hakikat Tuhan, beliau itu adalah saguna dan nirguna. Untuk alasan bagaimana mengembangkan cinta, kita harus mengejawantahkan Tuhan itu menjadi bersifat dan berwujud. Karena tanpa bersifat, Tuhan yang maha kesadaran, yang melingkupi seluruh ciptaannya, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa mencintai beliau? Nah, pertama langkah kita adalah, kalau kita mengatakan menuju Tuhan, memuja Tuhan dengan bakti, kita memulai dengan mewujudkan beliau. Kalau beliau berwujud, di situ pasti beliau punya sebutan, punya nama, punya sifat, punya kepribadian. Ini langkah pertamanya begitu. Berarti kita sah-sah aja nih Pak Rumangsi mau mewujudkan Tuhan itu dalam bentuk apapun. Maksud saya seperti ini, bukan mau gimana-gimana ya, tapi ini untuk pemahaman lebih lanjut. Karena kita ingin sadar bahwa Tuhan itu ada. Kemampuan kita sebagai manusia kan terbatas ya. Kadang tidak bisa langsung mencintai sesuatu dengan begitu aja kan. Nggak semuanya bisa begitu. Makanya kita menciptakan wujud yang sudah sesuai dengan ajaran kita. Haruskah seperti itu atau boleh kita dengan pikiran kita sendiri? Ada dua kemungkinan. Karena Tuhan maha tidak terbatas, maka kita membatasi beliau dengan wujud beliau sesuai dengan pengalaman kita, tingkat kerohanian kita, dan juga tingkat kesadaran kita akan beliau. Tetapi kalau itu belum mampu, kita kan tidak perlu repot-repot. Kita punya kitab suci kan, Mas? Kalau kita menyebut Tuhan yang berwujud, maka kita rujukannya adalah Itihasa, Ramayana, Mahabharata, kemudian Purana-Purana kita. Di situ wujud nama Tuhan sangat lengkap. Kalau kita ingin meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang suci zaman dulu, Maharasi zaman dulu, yang tercerahkan menuju Tuhan dengan cara memuja dan mencintai beliau dengan wujud dan nama itu. Karena silakan kita pilih, apakah kita merasa sudah mampu mewujudkan Tuhan dengan kemampuan kita, atau kita menggunakan sarana yang sudah disediakan oleh orang-orang suci kita melalui kitab suci Purana dan Itihasa itu. Pilihan ada pada kita deh. Begitu. Berarti selama ini yang kita lakukan seperti sembahyang di depan Padmasana, atau mungkin anggaplah kalau di India, mereka lebih spesifik lagi, ada kuil Dewa Siwa, Dewa Krishna. Seperti itu termasuk jalan bakti ya Pak? Apapun itu deh. Karena bakti, mencintai Tuhan itu adalah seperti nahkoda di tengah lautan yang menggunakan kompas. Dimanapun kapal itu, perahu itu ada, kompasnya selalu menuju utara, gitu ya. Nah, sama dengan kita. Dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun kesadaran kita, apapun tingkat kerohanian kita, begitu kita menyatakan aku mencintai Tuhan, maka di situ bakti akan menuntun kita akan sampai ke situ. Nah, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan tingkat kemampuan kita untuk mencapai beliau. Dan apalagi, ini Dek Wisnu ya, Tuhan dalam ajaran Weda tidak pernah menyalahkan manusia ketika manusia ingin mencapai beliau dengan cara manusia. Begitu. Jadi Tuhan tidak pernah marah karena kita salah menyebut nama beliau. Atau karena kalau kita belum paham, dalam artian kita belum mampu memuja beliau secara sempurna, beliau tidak pernah menghukum umat. Menurut ajaran Weda begitu. Jadi jangan takut. Apapun pengalaman kita, cara apapun yang kita pakai, landasanlah mencintai. Oh Tuhan yang widi, hamba memanggil namamu, memuja namamu, wujudmu ini dengan landasan cinta hamba kepadamu. Itu kompas kita akan membawa arah kita ke situ, kepada Tuhan itu. Seperti nahoda dengan kompasnya begitu. Berarti istilahnya secara paling sederhana, ketika kita udah percaya aja bahwa Tuhan itu ada, kita juga secara otomatis akan diarahkan ke situ ya Pak? Sangat begitu. Itu namanya serada kan?
paling basic ajaran Weda kan serada. Serada itu keyakinan. Ya. Maka kita harus berbangga umat Hindu di Nusantara punya sebuah kesepahaman ya, serada dan bakti kan. Ya. Bakti kan harus landasi serada. Jadi tahu dulu secara sederhana tentang siapa Tuhan itu, begitu. Dari situ kita perlahan-lahan mulai mencintai beliau dengan kemampuan kita. Jadi begini Dewi Wisnu, Tuhan ada di mana-mana. Yeah. Sarwa Gata katanya kan. Beliau adalah omnipresent, omnipower, ya kan? Penuh kemampuan, penuh kekuatan, penuh kasih sayang, prema sagara begitu. Tetapi kita belum menyadari itu. Bahkan Tuhan ada dalam diri kita. Yeah. Karena kita belum menyadari, belum mampu merealisasikan Tuhan, menemukan Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita perlu nama dan wujud beliau di luar diri kita. Ini bakti deh. Nah. Untuk menyadari Tuhan yang dalam diri kita perlu itu. Karena kita belum mampu loh ya. Dan Tuhannya Weda, mohon maaf sekali saya katakan, tidak mempermasalahkan itu. Dan ini menjadi sebuah kombinasi yang sangat manis, harmonis, dan saya katakan tidak ada hambatan, tidak ada bahaya di sini. Jadi Tuhan yang ada dalam diri kita sebagai kesadaran jiwa atau atman, kita bisa temukan dengan cara bantuan wujud dan nama beliau. Ini perkuatan harmonis yang diwariskan oleh para marasi kita kepada kita di zaman Kali Yuga ini. Begitu. Nah, setelah adanya keyakinan itu, terus kemudian kita sudah melakukan bakti, tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang yang mungkin selama ini dari kecil udah diajarin, ayo kamu tuh harus sembahyang, puja dan memuji Sang Hyang Widi, atau Dewa Wisnu atau Dewa Krishna sesuai apapun yang diyakini. Tapi kadang ketika orang tua kita atau di era-era sebelumnya, kita nggak menangkap itu dengan apa ya istilahnya, dengan seyakin itu. Maksudnya tidak menangkap bahwa kamu harus paham Tuhan dulu, baru tahu caranya berbakti. Nah, ada kemungkinan terjadi orang sudah melakukan bakti, tapi tidak dengan seradanya, Pak Rumangsi. Berarti kan ada orang seperti itu, apa jadinya? Ya, banyak. Apapun itu deh. Jalan menuju Tuhan itu maha adil. Jadi kitab suci Weda itu memfasilitasi tingkat level spiritual kita. Dari yang tidak percaya Tuhan aja boleh kok. Tuhan akan sampai kepada Tuhan nanti. Dalam kelahiran ini bisa saja kita tidak percaya Tuhan. Atau baru mengenal Tuhan seujung kuku lah. Tetapi kita lahirnya kan tidak sekali deh. Karena kita belum mampu merealisasikan Tuhan pada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Kita mendapatkan badan ini dengan kemampuan level kerohanian setaraf itu, kita akan tetap difasilitasi oleh Weda dan tetap diberi jalan oleh Tuhan untuk menuju kepada beliau. Jangan takut kalau keyakinan kita masih belum kuat, makanya kan perlu latihan. Nah, latihan inilah kita sebut dengan sadhana. Salah satu sadhananya adalah dengan berbakti, menyayangi Tuhan. Begitu. Karena kadang-kadang kita kan lupa bahwa menyayangi Tuhan itu dikira Tuhan itu jauh. Menakutkan begitu ya, dan juga tidak terjangkau. Sederhana. Maka topik kita kan bakti, jalan sederhana menuju realisasi Tuhan. Mengapa kita pakai nama itu, judul ini? Karena memang Tuhan itu sebenarnya sederhana, asal kita mau. Artinya begini, sesederhana apapun pemahaman kita tentang Tuhan, karena kita sudah mempunyai wasana, pernah mendengar nama Tuhan, pernah melihat wujud Tuhan. Wujud Tuhan yang digambarkan di kitab suci kita, di Purana dan di Itihasa. Dan kita juga pernah merasakan manisnya nama Tuhan ketika kita mengucapkan Om. Ya, kita mengucapkan Om Namo Narayana. Ini sudah merasakan, oh manis sekali nama Tuhan. Gitu loh, deh. Jadi manisnya nama Tuhan, indahnya wujud Tuhan. Ingat kita kepada nama itu, ini sudah menuntun kita kepada bakti-bakti yang lebih tinggi berikutnya. Seperti itu. Karena bakti yang paling sederhana kan ingat kepada Tuhan. Ini eling. Eling ini sesederhana itu deh. Jadi jangan takut kalau saya belum tahu Tuhan seperti apa, karena memang beliau asintya, tidak terpikirkan. Tetapi orang-orang suci memberikan jalan kepada kita yang sudah tercerahkan, para marsi kita, yang sudah mampu syir melihat, syir itu para marsi mampu melihat Tuhan, karena beliau sudah darsam, mewujudkan Tuhan dan bisa berkomunikasi dengan beliau. Kita diwarisi pemahaman itu. Kita minimal pernah mendengar nama beliau. Tuhan.
membayangkan wujud beliau seperti yang digambarkan kitab suci, dan ketika kita mengucapkan nama beliau, manisnya nama beliau. Ini sudah 3 deh. Iya. Nah, berarti dengan begitu ada pertanyaan menarik di pikiran saya nih Pak Romangsi. Kita sudah diwariskan bahwa ilmu-ilmu yang sudah ada saat ini lewat Weda, bahkan dengan ingat Tuhan saja, kita itu sudah cukup bisa berbakti ke jalan Tuhan. Tapi didasarinya tadi kita ngobrolnya tentang cinta ya Pak Romangsi ya. Nah, selanjutnya adalah ada mungkin orang yang selama ini hidupnya itu dipenuhi dengan rasa takut, cemas, distraksi zaman sekarang kan banyak banget ya. Terus apakah nggak apa-apa juga kalau aku itu berbakti karena aku takut neraka, berbakti aku karena tidak mau kena karma yang jauh lebih parah daripada kehidupanku sebelumnya, kalaupun dia tahu kehidupan sebelumnya seperti apa ya. Cuman yang aku nggak mau deh kalau misalkan nggak berbakti nanti aku bisa sial terus. Kalau kayak gitu juga dasarnya apakah tidak apa-apa Pak? Selevel apapun deh, selevel apapun, bahkan tanpa kita sadari pun manusia kan tidak bisa diam. Kita pikiran, ucapan, tindakan, manusia tidak bisa diam. Karena pikiran kita kan tidak bisa diam. Tanpa kita sadari, kita bisa hidup ini karena kasih Tuhan loh, Dek. Karena prema beliau kita bisa hidup. Memberikan prana kepada kita, mendapatkan energi kehidupan. Itu sudah bekal kita untuk mencintai Tuhan. Disadari atau tidak? Setiap nafas yang kita tarik, itu adalah kan Om, Soham. Secara tidak sadar pun, begitu kita wasana kita mengatakan, subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita mengatakan, pernah merasakan ini ya, pernah mendengar nama ini ya, dalam mimpi sekalipun ya. Kemudian pernah melihat wujud ini di mana ya, dalam kehidupan kita sebelumnya, seperti deja vu. Ini sudah membimbing kita kepada Tuhan. Tetapi kita yang tidak boleh jangan berhenti di situ kan. Inilah yang harus dilakukan oleh orang Hindu yang punya keyakinan Weda, bahwa kita harus melakukan sadhana. Kita jangan berhenti di situ. Ini yang paling penting. Begini deh, kalau pertanyaan tadi kan, kalaupun kita cinta duniawi, tidak apa-apa. Daripada kita membenci duniawi. Ini kan artinya minimal sudah. Mas Wisnu punya pacar kan? Salah nggak saya mencintai pacar saya? Walaupun tidak secara langsung saya mencintai pacar saya, mencintai Tuhan. Tidak salah. Orang tua mencintai, menyayangi anak-anaknya. Orang tua Mas Wisnu kan luar biasa. Mengapa putranya diberi nama Wisnu? Coba, bayangkan aja, ini kalau bukan karena kesadaran Tuhan, tidak ada deh. Walaupun bisa saja, mohon maaf, bisa saja, bisa ya, bisa tidak ya. Waktu orang tua Mas Wisnu atau Bapak Ibu memberi nama, Aji beri nama ya, beri nama Wisnu lah. Itu dari dalam deh, sudah ada nama itu. Menyebut nama itu, bahwa nama ini memberi pencerahan, memberi pembebasan kepada saya dan kepada putra saya. Ini kan doa. Itu bakti. Berapa kali sehari orang tua menyebut nama Anda? Ini kan bakti deh. Sadar atau tidak sadar, bahkan sedang marah pun, mohon maaf, Wisnu marah. Tapi menyebut nama Tuhan. Berarti sekalipun apapun emosi yang dirasakan, tetap sadar bahwa ada elemen Tuhan di setiap elemen Tuhan dalam setiap jiwa kita, karena kasih sayang itulah kita bisa hidup. Anda ingat Kamsa kan dek? Betapa bencinya dia sama Tuhan. Sampai tidur mimpi apapun dia sama membayangkan Tuhan. Kamsa. Tapi di satu sisi dia ingat sama Tuhan. Karena dia ingat sama Tuhan, maka dia meninggal sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengakhiri hidupnya kan, tidak melalui perantara yang lain. Anda bisa bayangkan, orang yang membenci Tuhan karena ingat loh ya, jadi eling tadi, karena saking bencinya kepada Tuhan, dia ingat Tuhan, meninggalnya seperti Kamsa. Tidak banyak yang bisa seperti itu. Tapi kalau bisa ya, janganlah ingat Tuhan karena benci kan, begitu deh. Malah tidak, kita ingat karena kita mencintai beliau. Orang tua mencintai putranya, putra putrinya. Anak-anak mencintai orang tua, tidak apa-apa, ini wajib. Walaupun kita belum sadar, apakah ini karena saya cinta Tuhan? Jangan berpikiran begitu dulu ya. Minimal kita sudah mencintai. Perwujudan Tuhan yang ada, alam semesta adalah nirguna Brahman, berupa kesadaran mutlak. Tetapi beliau berwujud, ini wujud Tuhan. Karena semuanya diliputi Tuhan. Di balik wujud-wujud ini, ada kesadaran Tuhan. Kalau saya mengatakan begini kepada Mas Wisnu, saya begini kepada Tuhan yang ada dalam diri Anda.
Begitu loh, Dek. Ini bakti. Ini ada HP di sini ya, pegang HP begini. Kita bicara sama orang di sebelah sana ya. Anda ngomong sama HP-nya apa sama orang sebelah sana? Sebenarnya kita secara nggak langsung ngomong sama orang sebelah sana, perantaranya adalah ya, mobile phone ini kan alat kan? Iya. Sama. Jadi bakti kita salurkan melalui perantara itu. Oh, ya. Karena apa? Tadi saya katakan, karena kita belum mampu merealisasikan Tuhan, menjadi Tuhan yang maha besar itu yang ada di sekeliling kita. Kita perlu sarana. Jadi apakah kita ketika menelpon begini kita disebut orang yang tidak baik atau orang yang kurang ingatan? Tidak kan? Kita orang tahu kalau saya telepon begini pakai HP ini, orang tahu bahwa saya bukan berbicara kepada HP ini, tetapi saya berbicara kepada orang yang ada di seberang melalui HP ini. Itulah wujud Tuhan. Teman-teman mungkin yang selama ini bingung kenapa kita bersembahyangnya atau berbaktinya di depan atau di kuil tertentu, ya itu hanya perantara kita saja, karena kita sebagai manusia masih terbatas kemampuannya. Kita mesti menyadari bahwa kita belum punya kemampuan luar biasa mencintai sesuatu yang tanpa wujud. Kalau itu bisa ya bagus ya Pak ya, luar biasa, itu jauh lebih bagus lagi. biasa. Tapi kalau belum bisa, Weda memberikan kita kesempatan untuk ya sudah wujudkan saja Tuhan yang sesuai pikiranmu, sesuai kemampuanmu. Nah, benar. Kalau gitu ini Pak, kadang manusia nih udah dikasih tahu masih butuh bukti. Ada nggak buktinya orang-orang yang lewat jalan bakti ini bisa jadi sukses banget atau sedekat itu dengan Tuhan? Iya, pernah mendengar nama parikesit kan? Ya. Ini bagus sekali yang diberikan contoh oleh parikesit. Ketika seseorang diberitahu oleh orang yang waskita mempunyai kemampuan itu ya, bahwa usia kita kurang 7 hari, apa yang kita lakukan? Ini yang dilakukan parikesit. Dia mengundang orang yang tercerahkan, namanya Maharsi Sukadewa Wyasa. Dia ingin mengetahui seperti apa Tuhan itu. Jadi selama 7 hari 7 malam, ketika dia menjelang akhir hayatnya, dia mendengarkan, hanya mendengarkan loh Dek, kemuliaan Tuhan dalam wujud nama dan nama Sri Krishna. Dia terbebaskan di hari ke-7, di hari akhir hidupnya. Ini hanya mendengarkan loh Dek. Ini parikesit. Apa jadinya kalau kita berbakti lebih daripada itu? Itu contoh, baru mendengarkan. Contoh yang lain, Arjuna tahu kan? Arjuna tercerahkan dengan bersahabat dengan Sri Krishna. Jadi kedekatan Tuhan, mencintai Tuhan itu bermacam-macam cara. Ada 9 bakti itu. Kemudian ada juga masih ingat dengan kalau tadi saya mengatakan kalau kita ingin Tuhan yang berwujud maka dari Purana kan Dek, dan Itihasa. Kalau tadi Parikesit dan Arjuna, Arjuna begitu dekatnya dengan Tuhan Krishna, kita dalam obrolan kita sebut nama Tuhan Krishna ya, karena mencerahkan. Begitu dekatnya beliau sampai Krishna jadi kusirnya. Bisa bayangkan Tuhan jadikan kusir. Kalau tidak ada kedekatan pertemanan seperti itu, tidak mungkin. Kesadarannya sudah dibuka oleh Tuhan karena baktinya dia luar biasa. Jadi sama hubungan teman di situ. Jadi Arjuna awalnya menganggap Sri Krishna sebagai teman. Begitu dia sadar, ternyata dia bukannya sekedar teman. Dia menjadi kusir saya, pengendali saya. Dia jadikan kusir secara fisik keretanya dia. Ada juga Narasimha. Karena dia beranggapan Tuhan ada di mana-mana. Dia selalu bersadar akan itu. Bahwa ketika ditanya oleh hal yang sangat kurang baik itu ya, Hiranyakasipu, katanya Tuhan ada di mana-mana. Ada nggak Tuhan di tempat ini? Ada nggak Tuhan di tempat ini? Dia begitu yakin Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada nggak dalam pilar ini? Dia menyebut pilar. Ada. Begitu ayahnya yang raksasa itu memotong pilar itu, muncul Narasimha. Begitu yakinnya deh. Jadi ingat, berteman dan yakin beliau ada di mana-mana, itulah jalan bakti. Dan ada lagi yang sangat mulia. Pernah dengar, saya yakin sedulur Dharma masih tahu Maharaji yang sangat bijaksana ya, Dewa Rasi Narada. Beliau hanya menyanyikan nama Tuhan. Dimanapun, kemanapun beliau pergi, dia selalu menyanyikan Narayana, Narayana, Narayana. Hanya dengan menyanyikan nama Tuhan. Karena bakti beliau, dia salurkan dengan cara bernyanyi nama Tuhan. Beliau menjadi orang sangat tercerahkan, bahkan levelnya tinggi sekali Maharaji Narada itu. Seperti itu.
Ini loh, contoh-contoh di kitab suci kita ada. Nah maka tadi saya katakan, jangan berhenti di sini. Kita terus bakti, mencintai segala sesuatu, ekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan. Seperti itu. Oke, jadi itu dia, sedulur-saudara sekalian, mungkin wujud utama dalam agama Hindu baktinya adalah Trisanda ya, Pak Romasia. Tapi kayaknya nggak cuma berhenti di situ saja, kita bisa belajar dari kisah-kisah tadi. Saudara-saudara mungkin bisa diulang lagi nonton ini, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Saya Wisnu Wiratmaja mengucapkan terima kasih sudah menonton, atas waktunya juga terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.